Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa menyapa Anda. Dan dalam kesempatan kali ini ada satu topik menarik yang ingin saya ulas. Dan topik ini terkait dengan satu pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Apakah ada satu teknik, satu metode yang paling efektif yang jika dipraktekkan oleh orang yang berbeda akan membawakan hasil yang sama, yaitu membawa orang yang mempraktekannya masuk ke dalam kondisi transhipnosis yang sangat dalam atau masuk ke dalam kondisi altered state of mind yang diinginkan. Nah, jika Anda baru pertama kali mengenal saya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Yuan Yudhistira. Saya adalah founder Cerna di Muka ID Cibubur. Saya juga adalah penulis buku Teknik Sederhana Kekuatan Pikiran Bawah Sadar yang diterbitkan oleh LX Media. Saya sudah berpraktek sebagai hipnoterapis klinis sejak tahun 2012. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya memahami pertanyaan itu sebagai suatu respons dari fenomena yang ada saat ini. Fenomena apakah itu? Jadi fenomena yang pertama adalah bahwa saat ini orang berduyun-duyun, berbondong-bondong mulai mencari tahu, mempelajari bagaimana mengakses kondisi transhipnosis atau meditatif atau kondisi altered state of mind. Mengapa demikian? Karena ada beberapa hal. Pertama, sudah banyak sekali riset, penelitian ilmiah yang saintifik yang membuktikan banyaknya manfaat yang dirasakan oleh manusia ketika dia mampu masuk ke dalam kondisi ini. Penelitian-penelitian itu secara saintifik membuktikan manfaatnya terhadap kesehatan tubuh fisik, mental, pikiran, dan emosional. Dan bahkan ada banyak sekali digunakan penerapannya dalam hal bisnis. Jadi kalau kita pelajari beberapa berita menggambarkan bahwa banyak sekali CEO dari perusahaan-perusahaan internasional, perusahaan-perusahaan besar yang mempraktekkan dari keilmuan meditatif atau altered state of mind ini. Itu yang fenomena yang pertama. Jadi orang berduyun-duyun. Dan kemudian fenomena yang kedua adalah bahwa saat ini ada banyak sekali program yang ditawarkan ke masyarakat. Ada banyak sekali pelatihan yang ditawarkan kepada masyarakat. Dan tentu saja wajar kemudian menjadi suatu pertanyaan, dari pelatihan-pelatihan itu atau teknik-teknik itu mana yang paling efektif? Tentu saja kalau kita bertanya kepada si pembuat pelatihannya, maka pelatihan itu akan mengatakan bahwa tekniknya lah yang paling ampuh, tekniknya lah yang paling mujarab. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya akan mengutip satu kata-kata dari guru saya, yang sebenarnya ketika kita memahami kata-kata ini akan langsung bisa menjawab pertanyaan Anda. Jadi guru saya dulu pernah berkata bahwa jika ada 1 miliar orang di muka bumi ini, maka akan ada 1 miliar cara unik yang bisa mengantarkan orang itu masuk kepada suatu pencerahan atau mengenal Tuhannya atau apapun itu Jadi biasanya memang altered state of mind, meditatif, transhipnosis ini larinya ujung-ujungnya juga kepada suatu proses pengenalan diri yang sifatnya juga bisa membawa Anda mengenal kepada Tuhannya gitu. Jadi intinya adalah jika ada 1 miliar orang di muka bumi, maka akan ada 1 miliar cara. Nah, kalau metode-metode yang diajarkan oleh para guru, tentu saja itu adalah satu petunjuk yang bisa Anda gunakan untuk membuka jalan Anda. Tetapi ketika Anda mempelajari itu dan kemudian Anda praktekkan, bisa dipastikan cara itu akhirnya disesuaikan secara alamiah dengan situasi dan kondisi Anda. Nah, itu Jadi
kenapa itu bisa menjadi unik. Dan hal kedua yang perlu Anda perhatikan juga, ini adalah saya kutip dari guru saya gitu ya, bukan kata-kata saya, bahwa dari sekian banyak metode yang Anda pernah pelajari, ya, yang pernah Anda baca, pernah Anda ikuti pelatihannya, metode yang paling efektif ya adalah metode yang Anda praktekkan gitu. Jadi kalau Anda tidak mempraktekannya, maka itu tidak efektif gitu. Itu ibarat seperti Anda mau pergi dari Jakarta ke Bogor, kemudian Anda sibuk ribut berdiskusi, berdebat ya. Kira-kira kalau dari Jakarta mau ke Bogor ini, kira-kira peta apa yang paling bagus Anda gunakan? Apakah Anda mau menggunakan Google Maps atau Anda menggunakan Waze? Gitu. Anda sibuk di situ, sementara Anda sendiri nggak jalan. Nah, sementara orang lain yang nggak pakai Google Maps maupun Waze, dia cukup pergi ke terminal, tanya bis jurusan ke Bogor, maka dia akan sampai ke Bogor. Kira-kira begitu. Nah, jadi jika Anda tertarik untuk mempelajari seni memberdaya diri, ya, untuk masuk ke dalam diri Anda, mempelajari bagaimana Anda bisa masuk ke dalam art state of mind atau self hypnosis atau meditatif ini, maka yang perlu Anda lakukan adalah Anda ikuti teknik apapun, pelatihan apapun yang menurut Anda paling cocok, paling sreg di hati Anda, dan kemudian Anda praktekkan. Dan pada saat Anda mempraktekkan ini, tentu saja Anda perlu melatihnya secara rutin. Tidak ada satu teknik apapun yang hanya bisa Anda lakukan satu kali dan Anda bisa merasakan manfaatnya. No, ya, tidak ada pil ajaib yang seperti itu. Nah, jadi semoga ini bisa menjawab pertanyaan Anda. Nah, kemudian petunjuk atau clue atau hints yang bisa saya juga berikan kepada Anda, bahwa untuk bisa membawa Anda masuk ke dalam kondisi transhipnosis atau meditatif ini, sebenarnya semua teknik itu sebenarnya mengerucut atau menggunakan prinsip-prinsip yang sama, hanya kembangan-kembangannya saja yang berbeda. Nah, apakah prinsip-prinsip itu? Nah, menurut saya, ini sekali lagi ini adalah berdasarkan dari pengamatan saya, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi menurut pengamatan saya, dari berbagai macam teknik itu, pada prinsipnya mereka menggunakan satu. Pertama, pendekatan perubahan pada tubuh fisik. Salah satu teknik yang paling sederhananya adalah dengan mengatur nafas. Ya, jadi dengan mengatur nafas, maka dengan pola nafas tertentu, maka itu pola nafas tertentu itu akan langsung mempengaruhi pada lapisan pikiran dan emosional. Dan ini terbukti. Saya sudah mempelajari dan mempraktekkan berbagai macam teknik pernafasan, ya, mulai dari teknik pernafasan pranayama yang mengatur pola nafas tertentu, atau bahkan sampai alhamdulillah saya pernah mendapatkan inisiasi teknik pernafasan kriya yoga, teknik yang sangat rahasia, dan itu saya bisa merasakan dengan hanya satu teknik tarikan nafas tertentu itu langsung bisa merasakan perubahan pada lapisan pikiran dan lapisan emosi hanya dalam beberapa detik gitu. Jadi ini adalah prinsip yang pertama. Jadi berbagai macam teknik itu pasti ada unsur teknik pernafasannya. Kemudian yang kedua, tentu saja adalah unsur berikutnya adalah unsur yang langsung mempengaruhi pola pikiran, yaitu dengan cara mengalihkan fokus, ya. Jadi biasanya teknik-teknik tertentu itu ada unsur sananya, entah itu Anda diminta untuk memperhatikan nafas Anda, tidak dengan sengaja menarik dengan menghembuskan nafas, ya, tapi dengan memperhatikan nafas masuk, nafas keluar, atau Anda diminta fokus terhadap melihat satu titik tertentu, entah itu titik hitam atau cahaya lilin dan lain sebagainya. Intinya adalah pada unsur yang kedua Anda dilatih fokusnya, jadi fokus kepada satu objek. Sehingga ketika Anda fokus pada satu objek, Anda mengalami suatu perubahan, ya, pada pikiran Anda, masuk ke dalam kondisi yang diinginkan. Dan unsur yang ketiga adalah teknik visualisasi. Ya, jadi teknik visualisasi biasanya dengan menggunakan gambar mental tertentu, membayangkan, memvisualkan bayangan-bayangan tertentu, sehingga ketika kita memvisualkan
gambar tertentu, maka gelombang otak kita juga turun. Nah, jadi kemudian berikutnya adalah postur. Nah, jadi ada empat unsur ya, nafas ya, kemudian postur ini masuk ke dalam tubuh fisik, kemudian fokus dan gambaran mental. Nah, jadi biasanya kombinasinya itu. Nah, dari pengalaman saya, ketika saya mempraktekkan pola nafas tertentu, ya dalam hal ini saya ada pola nafas yang saya coba praktekkan sesuai dengan apa yang saya pelajari, kemudian saya aktifkan anchor, artinya dengan kombinasi fokus dan relaksasi mental pikiran, itu saya merasakan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan hanya menerapkan dua unsur saja tadi, misalkan hanya nafas saja atau hanya fokus kepada mental pikiran saja. Nah, itu clue atau hints dari saya. Sekali lagi saya katakan bahwa jika ada 1 miliar orang di muka bumi, maka akan ada 1 miliar cara unik ya. Jadi ketika Anda belajar satu metode yang sama ya, ada 100 orang belajar satu metode yang sama, maka 100 orang ini akan mempraktekkan dengan cara yang berbeda, yang unik gitu. Dan semua teknik yang Anda pelajari, yang paling efektif adalah yang Anda praktekkan gitu. Jadi jangan berdebat, jangan pusing dengan teknik mana yang paling efektif, jangan mengagung-agungkan teknik saya yang paling mantap, yang paling optimal, tidak. Jadi teknik yang paling optimal adalah teknik yang Anda praktekkan. Oke, jadi mulai saat ini, mulai praktekkan apapun yang Anda ketahui. Anda tahunya cuma menarik nafas, hembuskan nafas, praktekkan. Anda tahunya mempelajari dengan memperhatikan nafas masuk, nafas keluar, it's okay, perhatikan juga. Nah, ketika Anda sudah tanda kutip ya lulus ya dengan secara kontinu mempraktekkan apa yang Anda tahu, maka keberadaan ya alam ini akan mendorong Anda mempertemukan dengan orang-orang, guru-guru yang bisa mengajarkan Anda teknik-teknik yang lebih advance gitu. Jadi pada awalnya Anda harus mempraktekkan dulu apa yang saat ini Anda ketahui. Nah, ketika Anda sudah melakukan itu secara rutin, ya keberadaan akan membawa Anda, mengantarkan Anda bertemu kepada orang-orang yang bisa mengajarkan Anda teknik-teknik yang lebih advance. Oke. Nah, teman-teman, jika teman-teman tertarik ya untuk mempelajari metode saya, ya saya memiliki suatu grup WhatsApp ya, WhatsApp grup, yaitu Seni Memberdaya Diri, di mana di sana saya mengajarkan teknik ya yang saya coba customize sesuai dengan yang menurut saya anggap cocok atau pas. Nah, jika teman-teman ada frekuensi untuk sama bisa belajar dengan saya, silakan, ada linknya di bagian description. Terima kasih, sampai bertemu kembali dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.